narasumber kita berikutnya yang luar biasa, Bapak Alfi, untuk membahas digital education yang menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Untuk waktu, saya persilakan kepada Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kewajiban. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih waktunya Pak Bambang selaku moderator. Kami dikasih survei. Ya, saya dari PT Telkom. Jadi kami dalam 5 tahun ini bergerak di divisi government yang khusus menghandle, melakukan dukungan kepada pemerintah, termasuk Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sangat berbahagia sekali kami dapat mengisi webinar dengan teman-teman PAUD. Ini ujung tombak bagi bangsa ini dalam pendidikan anak usia dini. Kami memberikan judul ini solusi pendidikan berbasis digital. Ada 4 poin yang akan kami sampaikan. Kami sedikit mengulas, mungkin sudah banyak diulas mengenai journey dari industri revolution. Kemudian kita akan bahas sedikit apa sebenarnya infrastruktur yang ada dalam teknologi yang mendukung. Tadi seperti Pak Doni sampaikan dari Google yang bicara di platform. Kemudian seperti apa sebenarnya education 4.0 itu sendiri. Dan terakhir ini mungkin yang bisa kita kolaborasikan solusi-solusi di bidang pendidikan yang memudahkan kita. Ini contohnya sekarang dengan webinar ini semua daerah di Indonesia bisa mengakses dan kami lihat cukup banyak tadi pesertanya, tidak berbatas tempat dan ini memungkinkan untuk pendidikan. Ada satu quote ini yang penting menurut kami dari Steve Jobs. Bagaimana value yang bagus itu di-create dari creativity dan dengan teknologi. Nah, ini kami bicara nanti khusus teknologi di sini. Kreativitas kami yakin Bapak Ibu lebih jagonya dan banyak hal-hal yang kita lihat di media, di lapangan yang telah Bapak Ibu lakukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sedikit aja tuh Bapak Ibu. Jadi di sini kita bicara revolusi industri, banyak sebenarnya. Tolong di zoom Mas Imam. Ya, ini udah kewajaran, tidak bisa dihindari lagi, apalagi di masa pandemi sekarang. Banyak ke kami di departemen, hampir semua departemen, ini meminta kita untuk fokus membantu keterhubungan dari industri ini sendiri. Nah, ini mungkin yang fokus kita, teman-teman. Kemudian, next, Mas. Salah satu motor penggeraknya adalah internet. Kalau secara data, di dunia penetrasinya sudah sedemikian besar, dan kita sadari di Indonesia sebenarnya memang masih banyak kendala, ada beberapa daerah yang belum aksesnya begitu baik. Nanti kami akan bicara 2 topik. Pertama untuk daring yang betul-betul full online, nanti ada broadband, baik secara jaringan kabel, kemudian kami juga ada seluler di teman-teman Telkomsel yang termasuk bagian dari kami juga. Dan sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan juga bagaimana nanti daerah-daerah yang sering kita katakan dengan 3T, akses internet bisa disiapkan juga.
Karena secara cover, cakupan, kita juga punya akses satelit. Nah, nanti ini ada di akhir nanti kami dengan Pak Bambang dan teman-teman yang penyedia platform berencana untuk membuat suatu pilot project penyediaan akses komunikasi internet ini di daring seperti apa, kemudian nanti di luring yang di luar akses yang online langsung, supaya nanti teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan bisa melakukan terobosan dalam pendidikan. Itulah yang kita namakan dengan digital di dunia pendidikan. Ini kan aja nanti itu bahan bacaan. Nah, saya akan fokus ke sini. Bagaimana sih sebenarnya menyiapkan akses yang bisa secara online? Ada 3 layer di sini. Yang pertama adalah infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya sederhananya begini. Bagaimana kita bisa melakukan semua keterhubungan dari sekolah-sekolah dengan Departemen Pendidikan, pihak sekolah dengan siswa, pihak sekolah dengan guru, dan semua komunitas pendidikan. Ada device, pasti kita udah punya laptop, desktop, dan kita juga jangan dilupakan smartphone kita sebenarnya juga akses, dan connectivity-nya itu tidak dipungkiri adalah akses internet. Di beberapa yang kapasitas besar, kita melakukan akses khusus yang kita namakan dengan virtual private network. Dan kami udah mulai melakukan terobosan, kalau Bapak Ibu selama ini servernya ada di sekolah, mulai dipikirkan bagaimana menempatkan secara cloud dan di data center. Kenapa? Karena ketersediaannya, availability-nya lebih bagus dibandingkan dengan di masing-masing sekolah. Sebagai informasi, pada saat ini, apabila Bapak Ibu online 8 jam sehari dengan video conference, rata-rata itu bisa habis kuota bandwidth 400 GB sebulan. Itulah rata-ratanya. Apabila akses itu bisa kita kolaborasikan, berada servernya di Indonesia dan dekat dengan, kita namakan dengan able kita di telco, itu akan lebih cepat prosesnya dan bandwidth-nya mungkin tidak terlalu dimakan kuota Bapak Ibu. Untuk Google sebenarnya kami sudah melakukan preparing dan nanti beberapa teman-teman yang platform lain juga bertahap akan kita lakukan. Ini Bapak Ibu sekarang menggunakan Zoom, ini berencana juga meletakkan servernya di Indonesia, kemudian teman-teman Microsoft dan beberapa teman-teman lain melakukan hal yang sama. Inilah salah satu terobosan untuk dunia pendidikan. Bagaimanapun kami juga ada peran untuk aksesibilitas dari dunia pendidikan ini lebih mudah untuk dijangkau. Nah, dan ini tidak masalah akses interkoneksi terbiasa, tapi juga harus ada rekayasa di dalamnya. Itu tadi kita bicara layer 1, jadi keterhubungan dulu dari infrastruktur ICT. Di layer 2-nya, baru kita bicara platformnya, aplikasinya. Kami yakin teman-teman penyedia platform sudah berpikir terintegrasi. Seperti Google tadi sudah mulai terintegrasi dan sangat maju. Ada beberapa jenis layanan, video conference-nya, kemudian spreadsheet-nya, pertukaran datanya, dan ini bagaimana kita mendekatkan dengan pusat-pusat interkoneksi dari dunia telco. Dan kami juga tahu teman-teman di Departemen Pendidikan sangat maju juga, sudah mulai berpikir bagaimana ini terintegrasi langsung dengan sistem kependidikan. Seperti di Direktorat Jenderal GTK, mulai memperhatikan bagaimana guru dan tenaga pendidikan ketika melakukan akses di media online ini juga ada satu tool tersendiri. Ketika ini sudah terhubung, inilah di atasnya nanti bisa kita lakukan semacam information system yang teranalitas.
bisa juga kita lakukan data analitik, dan ini informasinya bisa online. Ini yang kita butuhkan nanti ketika akan melakukan pilot project untuk di Departemen Pendidikan, khususnya di Direktorat PTK dan PAUD ini. Itu kita bicara level dari ICT infrastructure. Izinkan kami sampaikan sedikit seperti apa sih Telkom sebenarnya untuk mengelola jaringan. Kita mengelola jaringan ini karena Indonesia cukup luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tidak sederhana. Tapi kami yakin dengan dukungan kita bersama, kita melakukan klasterisasi sebenarnya. Yang pertama, kita ada jaringan terpusat sebenarnya. Di jaringan terpusat ini, kita bicara di Departemen Pendidikan, seperti apa nanti pengelolaannya. Kita mulai berpikir mendekatkan dengan data center yang ada. Ini tadi kami bicarakan. Ketika ini sudah terhubung, baru kita melakukan klasterisasi nanti. Kami lakukan ada 7 zona untuk di Indonesia, mulai dari jaringan regional Bali Nusra, kemudian ada jaringan sampai jaringan Sumatera. Kita sadari untuk di Daksmen ini dan di PAUD ini ada perbedaan nanti bagaimana hubungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, atau apakah langsung nanti ke jaringan pusat. Ketika kita melakukan klasterisasi dari segi jaringan, harusnya connectivity-nya lebih bagus. Nah, dan ini ketika bicara domestik secara Indonesia, harusnya ini lebih murah biayanya. Dan inilah arahan dari Bapak Presiden kita dan dari Bapak-Bapak di Dewan, bagaimana dunia pendidikan dapat mengakses dengan murah. Itu mungkin untuk yang klasterisasi. Kemudian ini Bapak Ibu yang sudah kami siapkan untuk Indonesia. Kita punya, selain di Indonesia, kita juga 7 regional, nanti ada Sumatera sampai dengan kawasan timur Indonesia. Kemudian kita juga mengklasterisasi sampai ke luar negeri, karena titik keterhubungan juga nanti membutuhkan hubungan ke luar. Kita juga punya 11 kantor di luar negeri. Kemudian kami sampaikan juga, ini punya Bapak Ibu semua, karena Telkom adalah Indonesia, kita punya 22 data center sebenarnya, dan ada digital platform yang sudah terhubung di sana. Kami dengan senang hati dengan teman-teman penyedia platform, apabila nanti dibutuhkan keterhubungan secara API, ini bisa kita siapkan untuk Departemen Pendidikan. Rasa nanti Google pasti akan mau juga mensupport hal yang sama. Kita telah membangun 164.000 backbone untuk fiber optik. Kami akui ini belum cukup. Tolong doakan, kita tetap bekerja keras untuk membangun Indonesia. Secara angka, ya kita membutuhkan 4 kali lipatnya. Kemudian point of reason kita udah 119, dan ini dibutuhkan oleh teman-teman penyedia platform menjaga hubungan-hubungan yang besar di dunia pendidikan. Ini sangat besar datanya, jutaan. Jadi ketika akses, kalau tidak melewati gateway, itu sangat mudah dan murah untuk di Indonesia. Dan satelit kita udah cover, kita ada 3 satelit punya Indonesia yang terdiri dari 133 transponder. Kemudian untuk seluler, melalui Telkomsel kita punya 212 BTS, dan ini memang masih ditingkatkan terus, karena kebutuhan ini beberapa daerah ada yang memang belum cover, dan bantu doakan kami, kita juga punya kekuatan dan resources untuk membangunnya. Dan terdiri dari hampir 34.000
tower. Secara akses, kita punya 500 Telkom Cloud dengan hampir 27 juta home pass. Home pass ini teman-teman nanti akses broadband ke rumah-rumah, dan ada sekitar 11 jutaan optical port. Dan kita ada hampir 400.000 akses point yang teman-teman banyak mengenal dengan Wi-Fi. Keterhubungan itu nanti secara dunia internasional juga sudah terhubung semua. Jadi ini petanya. Kenapa kami sampaikan? Karena membangun yang berpulau-pulau ini, ya memang kita unik negara kita dibandingin negara lain di dunia. Kepulauan terbesar itu adalah di Indonesia. Sekarang kita bicara seperti apa sih sebenarnya digital edukasi yang diharapkan di dunia pendidikan. Kami membagi, ini ada level dari ini, bagaimana pelajar, cara membacanya seperti ini. Ketika tahun 1900-an, umumnya pelajar itu dia tidak punya ilmu pengetahuan. Informasi diberikan oleh guru. Dan nanti kita melakukan tes terhadap evaluasi dari siswa. Tapi ketika kita sudah di sekitar tahun 70-an, ini udah agak mulai berbeda. Ketika pelajar dia butuh pengetahuan, ini tidak lagi semacam informasi yang khusus dari guru, tapi dia juga sudah bisa melakukan cari informasi itu dari komputer. Nah, itu bicaranya. Nah, tahun saat ini lebih dahsyat lagi. Karena akses internet itu sudah semakin merata, jadi informasi yang tadinya satu arah, sekarang udah dari mana-mana. Ini tantangannya. Konten sangat penting dalam hal ini. Jadi tantangan kami di dunia telekomunikasi, bicara infrastruktur jaringan, bagaimana konten yang dideliver oleh teman-teman, baik komunitas dunia pendidikan, teman-teman di platform, itu bisa dideliver dengan cepat. Dan konten ini dari semua arah itu akan ada. Inilah tantangannya pada saat ini. Sederhananya begini, Bapak Ibu yang punya anak di SD, SMP, bisa jadi penguasaan teknologinya, penguasaan akses informasinya lebih maju dari bandingin kita para orang tua. Ini tantangan tersendiri. Nah, menghadapi hal ini tidak ada alasan, kita hanya bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi terhadap ekosistem yang ada. Ini tantangan kita bersama. Bagaimana kita melakukan kerjasamanya? Ada 3 pihak. Kalau di teman-teman di dunia pendidikan, ketika ada guru, ada pelajar, kemudian ada komunitas sekolah, ini adalah komunitas inti dari dunia pendidikan. Sifatnya di kami, di infrastruktur telekomunikasi, ini menghubungkan semua komunitas ini. Dan keterhubungan ini, dengan adanya pembelajaran dari rumah pada saat ini, sampai akhir tahun, ini menjadi keharusan. Tadinya kami di dunia telco, di dunia platform, belum berpikir akan melakukan secepat ini. Dengan kondisi saat ini, kita diburu untuk menyiapkannya. Kemudian nanti ada juga komunitas yang selama ini melibatkan dunia penerbit, penyedia konten-konten pembelajaran, penyedia les, bimbel. Ini mau tidak mau, sekarang juga bergerak ke
digital. Digital ini secara konten. Tadinya banyak hard copy, sekarang tidak memungkinkan lagi untuk menyiapkannya. Webinar ini tadinya Bapak Ibu berkumpul di satu tempat, kemudian kontennya dicetak. Sekarang dengan di masing-masing tempat, saya di kantor saya di Jakarta, Pak Doni di kantornya, Pak Dr. Bambang di kantornya juga, dan Bapak Ibu di tempat masing-masing udah bisa terhubung. Kemudian, yang tadi adalah komunitas-komunitas yang secara tradisional ada di Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak bisa melupakan, mulai muncul komunitas lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ada, kalau misalnya di Jakarta, ketika Bapak Ibu anaknya di busway, ini sekarang sudah termonitor. Bapak Ibu di daerah, ketika ada CCTV, banyak CCTV penyedia, itu juga bisa dimonitor. Kemudian, internet service provider, seperti kami di Telkom, beberapa operator, teman-teman di komunitas, di cyber, segala macam, menyediakan untuk sekolah masing-masing, ini sudah saling terhubung. Pembayaran sekarang sudah masuk, kalau yang biasa pakai Gojek, sudah ada GoPay, dan ini juga terhubung dengan dunia pendidikan. Kemudian beberapa sekolah kami tahu, karena kebutuhan pembelajaran online, sekarang meletakkan cloud storage-nya itu udah di data center. Dan beberapa sekolah ketika bicara anaknya posisi di mana, atau Bapak Ibu, kalau di jalan juga bisa dimonitor. Ini memang masih di beberapa kota besar. Kemudian kita tidak melupakan juga bagaimana komunitas-komunitas di orang tua. Orang tua sekarang sangat aktif untuk di pendidikan karena udah banyak grup-grup WA yang mensupport sekolah-sekolah dan dia saling berinteraksi dan bagaimana mengkomunikasikan para siswa yang notabene dari anak-anak mereka. Pemerintah sangat aktif terhadap bagaimana aturan-aturan dunia pendidikan dan informasi. Webinar ini adalah hal untuk selain top down, sebenarnya bottom up untuk informasi dari bapak-bapak guru, kemudian penyedia pendidikan. Nanti kita bisa saling bertukar pikiran seperti apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan di bawah. Dan kemudian kampus juga ini mulai terhubung dengan ini, dengan dunia pendidikan, tidak langsung kadang-kadang. Banyak sekarang pihak kampus melakukan sosial media analitik ketika menilai apakah seseorang ini layak untuk diterima di jalur prestasi misalnya. Ini fenomena ini sangat cepat dan ini menjadi hal yang Bapak Ibu siapkan. Bicara terhadap PAUD sendiri, ini anak-anak ini akan terjadi semacam jejak digital footprint namanya nanti. Kalau dulu zaman saya tamat SMA minta surat kelakuan baik, nanti ke depan tidak lagi. Mulai PAUD biarpun nanti yang berinteraksi adalah para orang tua, tapi sudah mulai nanti bisa dikelola datanya. Secara singkat, ketika bicara digital, dimanapun harus bisa. Kemudian sifatnya sekarang udah mulai personal, tidak terkelompok lagi, karena di masing-masing tempat bisa. Dan personal juga, streamnya bisa sempit. Kalau saya anak saya misalnya butuh dunia sepak bola, futsal, fokus futsal, kumpul, dia suka dengan yang bersifat kreatif digitalnya pun sempit, apakah dia ekonominya yang kreatif atau konten digitalnya itu sangat sempit. Sangat fleksibel, ya, jadi ketika bicara konten dimanapun, dia harus cepat di-deliver, dan kebutuhan ini cepat sekali. Kemudian
ketika bicara nanti bimbel, tidak lagi bimbing yang menyeluruh. Kalau Bapak Ibu sadari, masing-masing bimbel sekarang bisa mentor di mana, peserta di mana, dan bisa dilakukan sangat personal sekali dan sangat sempit sekali. Dan nanti bisa dilihat sendiri, nanti sekarang bicaranya tidak lagi apa dan bagaimana, tapi di mana dan bagaimana kita mencapainya. Nah, beberapa banyak nanti bisa dipelajari. Dan semua sifatnya udah modular. Modular begini. Penyiapannya bisa paralel, bagian yang kecil. Nanti ketika bicara tadi video conference fokus, bicara nanti LMS, Learning Management System, bisa masing-masing, dan bisa saling interaksi. Antara platform sekarang interaksi. Contohnya kalau penyedia akses connectivity Telkom, nanti ini kita pakai Zoom untuk video conference, tapi bisa jadi nanti pakai schedule-nya bisa pakai Google Calendar yang dari Pak Doni tadi, dan spreadsheet nanti bisa juga pakai Google Spreadsheet. Itulah namanya modular. Next. Bapak Ibu mulai memahami tren apa sebenarnya di pembelajaran digital. Yang jelas kita mesti adaptif, video tidak bisa dihindari lagi, dan pembelajaran itu sangat mikro. Jadi kalau kita bicara PAUD, saya membayangkan adalah ketika anak untuk menari aja kontennya bisa khusus menari, tarinya tari apa, apakah tari daerah, tarinya tari modern, daerahnya mana, apakah daerah Papua, itu bisa diproduce. Dan jangan lupa kolaborasinya sangat cepat. Ketika ada belajar menari tadi, itu interaksi pasti semua orang tua akan melakukan video dan akan membagi ke semua komunitas sosialnya. Dan sifat bermain dalam pembelajaran digital ini sangat lekat, apalagi anak-anak usia dini, karena antara belajar dengan bermain, kalau Bapak Ibu yang ahlinya pasti lebih mengetahui dari kami, itu anak-anak maunya bermain tapi sambil belajar. Kemudian mulai teknologi yang sangat artifisial nanti kita bisa menggambarkan secara video pembelajarannya, dan teman-teman atau anak-anak itu sangat mudah untuk memahami karena selain mata, panca indera, kemudian telinga, dan dia bisa membayangkan dengan bentuknya. Itulah modelnya. Kemudian pembelajaran itu nanti akan bisa mencari bentuk sendiri karena kita punya teknologi artificial intelligence, mana yang diterima, mana yang tidak, dan konten itu langsung bisa diperbaiki ketika salah. Itu kondisinya sekarang. Minimal kami melihat ada 8 poin ini untuk di digital learning. Next. Oke. Kami coba menyampaikan solusi apa sih untuk yang bisa kita berikan, dan ini kita harus diskusikan lebih lanjut karena sebagai bagian dari komunitas yang berhubung dengan pembelajaran digital, kami adalah bagian kecil. Nanti ada pihak pemerintah, ada pihak Bapak Ibu di pengelola PAUD, pengelola pihak luar sekolah, ada teman-teman Sivitas Akademika, ada teman-teman penyedia konten, dan ada komunitas pemerhati anak, banyak nanti akan terlibat. Tapi menurut kami satu, konten apa sebenarnya akan kita deliver ke anak-anak. Kami akan menyesuaikan nanti untuk infrastruktur yang disiapkan. Next. Yang kami pahami adalah kita udah berpikir 4C, ini ada sekarang kita sangat kritis untuk berpikir. Mari kita berpikir untuk memecahkan masalah. Ini tidak menutup kreativitas, karena kreativitas itulah yang membuat kita akan maju. Dan mari kita bicarakan secara baik di komunikasinya, dan terakhir kita akan berkolaborasi. Kami mencatat
di Permendikbud 146 ada kompetensi inti, kompetensi dasar yang mesti dipenuhi, dan ada juga struktur kurikulum di PAUD. Kami sebenarnya siap untuk mengakomodasi ini apabila membutuhkan konten-konten yang akan sesuai di Bapak Ibu. Next. Apapun ceritanya, teknologi cuma alat, kami cuma alat, Bapak Ibu yang mempergunakannya. Baik tidaknya alat ini adalah Bapak Ibu, baik tidaknya alat ini bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ini digunakan untuk hal yang benar. Dengan keterbukaan informasi ini, kita tidak bisa menutup apabila ada hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengan kita yakinkan kepada anak-anak kita, kegunaan alat ini tujuan baik, harusnya kita bisa saling menjaga. Banyak kebocoran-kebocoran informasi, banyak penyelewengan informasi, semuanya adalah ke akhlak ke anak-anak kita. Dan kami sangat mendukung apabila nanti kita akan fokus ke area ini. Next. Ini produk yang bisa digunakan, kita mulai mesti cermat sekarang. Yang mana cocok kita gunakan? Banyak operator bisa menggunakan. Di kami sendiri, kita punya produk yang dedicated namanya. Apabila bicara komunitas yang besar, kita tidak bisa lagi menyamakan dengan komunitas yang kecil. Untuk di Departemen Pendidikan, kebutuhan Astinet yang dedicated ini sudah keharusan dan ini sudah dipasang. Beberapa sekolah besar ini melakukan hal ini. Beberapa kebutuhan yang sifatnya mulai sensitif dengan harga, kami menyiapkan fixed broadband yang namanya IndiHome. IndiHome sendiri sangat beragam, dari mulai kapasitas 10 mega sampai 100 mega. 100 mega itu bandwidth kuotanya sampai 2000 giga. Jadi ketika dia butuh pembelajaran yang online full, itu masih memungkinkan dengan 8 jam, 10 jam per hari untuk video conference. Tetapi ketika tidak membutuhkan, itu bisa dipilih yang 10 mega. Tapi nanti kuotanya terbatas. Kami juga punya VSAT, ini untuk akses jaringan yang berhubungan dengan daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan komunikasi, kita melakukannya. Daerah-daerah terluar kita melakukannya. Kami punya nanti Manggoskai, itu bisa nanti dilihat di sana. Dan tidak semua mesti broadband, kita juga punya nanti kapasitas yang seluler, yang bergerak, karena untuk di sekolah menurut kami broadband penting. Tapi ketika di anak, di siswa, di guru yang di luar sekolah, itu bisa dibuat dengan seluler. Seluler pun kami bermacam-macam. Harga untuk bak, ya, bak ini bandwidth untuk komunitas pendidikan jauh dibandingkan dengan yang biasa. Sebagai informasi, rata-rata 1 giga itu bisa 10 sampai 12 ribu. Tapi ketika bicara bak, belinya secara bak, secara kuota besar, itu jatuhnya bisa 3.000 sampai dengan 5.000 per giga. Beberapa sekolah sudah melakukan hal sebegitu untuk menghemat biaya operasional. Dan sekedar informasi, kita udah punya akses. Ini ada 9,4 juta line subscriber, teman-teman biasanya mengatakan IndiHome, dan bagaimanapun itu sangat murah apabila dipakai untuk di retail, di rumah-rumah. Kemudian kita juga punya hal khusus untuk sekolah-sekolah khusus, untuk di pendidikan. Ini juga ada small and medium enterprise customer, kita hampir 300 ribuan ini sudah Bapak Ibu pakai. Jadi cermat untuk memilih, kami nanti bersedia untuk membantu Bapak Ibu yang cocok seperti apa sebenarnya. Dan kami juga bekerjasama dengan Departemen Pendidikan untuk melakukan upaya-upaya bagaimana memudahkan Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Demikian juga kami lakukan terhadap pendidikan Islam di Departemen Agama. Ini sedikit gambaran untuk angka-angka tadi. Ya, ketika memilih 100 mega,
Ini posisinya di kuota di atas 2.000. Jadi memang cermat memilih, nanti kami bantu Bapak Ibu untuk melakukan akses. Beberapa solusi, ini luring. Bapak Ibu nggak usah berkecil hati apabila aksesnya tidak terlalu bagus. Sebenarnya kita bisa kontennya itu dilakukan di atas. Ketika malam kita ambil kontennya, kemudian siang kita ajarkan di tempat. Ini memang masih bisa dilakukan. Beberapa sekolah sudah kami buat seperti ini. Dan ini efektif. Jadi tadinya media-media pembelajaran tadi harus pakai offline, sekarang sudah bisa online. Buku-buku pembelajaran juga sudah bisa diganti dengan sifatnya tutorial dan video. Nanti silakan diklik, ada manggosky.com, nanti ada beberapa akses nanti lewat satelit yang bisa dilakukan. Ini best practice, nanti bisa dilihat. Kami juga punya konten pembelajaran yang namakan pijarsekolah.id. Itu ada juga yang free, yang bisa Bapak Ibu coba ketika memang belum punya platform khusus. Bisa dilihat nanti di pijarsekolah.id. Dan ini kami desain khusus untuk Indonesia, dan di komunitas yang memakai Telkomsel kami sediakan akses free 30 GB 1 bulan. Sedikit dari kami mengenai Pijar. Sudah semestinya pihak sekolah mempersiapkan proses belajar mengajar yang baik dengan fasilitas yang mendukung dan go digital di era teknologi sekarang ini. Namun, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum merata. Tidak seperti di kebanyakan kota-kota besar yang sudah didukung fasilitas. Sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal masih sulit merasakan fasilitas digital karena keterbatasan yang ada, mulai dari pendidikan sampai manajemen sekolahnya. Melihat permasalahan yang ada, Pijar Sekolah mewujudkan inovasi di bidang pendidikan dengan menghadirkan berbagai fitur digital seperti ujian sekolah berbasis aplikasi atau USBA, berbagai konten digital seperti buku digital interaktif, sampai sistem manajemen sekolah yang dapat dirasakan oleh berbagai sekolah di seluruh penjuru negeri. Fitur-fitur tersebut dapat diakses dengan paket Pijar Box dan Pijar Club. Di mana untuk sekolah yang belum memiliki server atau membutuhkan solusi serta infrastruktur dapat menggunakan Pijar Box. Sementara untuk sekolah yang ingin memaksimalkan infrastruktur sekolah dan akses di mana saja dan kapan saja dapat menggunakan Pijar Cloud yang terdapat paket live dan pro sebagai fasilitasnya. Perangkat Pijar ini telah digunakan di beberapa sekolah yang berbeda, yakni Sidoarjo, Pamekasan, Bima, Gorontalo, Surakarta, Raja Ampat, Madiun, dan ratusan sekolah lainnya. Bersama Pijar Sekolah, kita wujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dan tingkatkan kualitas pendidikan digital experience. Ya, demikian Bapak Ibu. Akhirnya kami sadar apa yang disampaikan oleh Bapak bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, setiap orang akan menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Ini sangat terasa pada saat ini. Demikian kalau Pak Bambang, kalau ada yang perlu didiskusikan kami lakukan, dan maaf tadi kami pakai waktu dari Pak Doni tadi. Silakan Pak Bambang.